Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Gemini ya. Maaf ya buat kalian Gemini yang sudah menunggu lama. Saya ngumpulin mood dulu ya untuk membuat video ini, karena belakangan ini moodnya lagi up and down ya, jadi belum bisa connect ke kartu. Oke, dan kali ini kita akan reading buat kalian tentang bagaimana kabarnya dia tanpa kamu. Oke, kamu di sini bisa siapa aja ya, siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Bisa mantan, bisa seseorang yang pernah dekat dengan kamu ya, walaupun belum dealing. Ya, pokoknya siapa aja ya. Sesuaikan dengan kondisi kamu ya, dan bijaklah menyikapi video ini ya, karena energi yang ditarik ini kolektif, jadi bisa aja nggak resonate ke kalian. Oke, seperti biasa, ambil positifnya dan tinggalkan yang negatifnya. Oke, dan di sini energinya vice versa ya, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di dekat kalian saat ini ya, atau yang ada di fokus kalian. Oke, jadi sesuaikan ya. Langsung aja kita mulai ya. Untuk kartu oracle-nya di sini ya, kalian punya yang ada fork in the road, time for a nap, ada go the distance ya. Di sini juga ada here and now dan peace ya. Sementara sebagai konfirmasinya kita punya tarot Lovers, Page of Swords, ada the Empress, Strength, Ace of Cups, ada Three of Wands dan the Fool. Oke, Gemini. Kalau kita lihat dari tebaran kartunya, seseorang yang ada di fokus kalian ini adalah seseorang yang sepertinya berzodiak Gemini juga ya, sebagian. Ada Leo, Cancer, Scorpio ya. Ada Pisces, Libra dan Aquarius. Juga sedikit Aries, Leo, Sagittarius ya. Tapi yang paling kuat di sini ada Gemini, Leo, Cancer dan Scorpio ya. Dan sepertinya hubungan kamu dengan dia ini di masa lalu ya, kayaknya cukup dalam ya. Cukup dalam karena di sini saya merasakan ada cinta yang begitu kuat yang dia rasakan kepada kamu ya. Di sini ada Lovers. Oke. Mungkin kamu juga punya perasaan yang sama dengan dia ya. Cuma kamu dengan dia di sini, atau kamu dan dia di sini sudah punya pasangan baru ya, yang membuat kalian itu gak bisa lagi untuk bersama. Oke, jadi the Lovers di sini bisa kamu yang sudah punya pasangan atau dia yang sudah punya pasangan ya. Dan sepertinya dia ini sudah cukup lama berada di kebingungan ya. Jadi setelah berakhirnya hubungan kamu dengan dia ini, sepertinya dia belum bisa move on kan pikirannya dari kamu ya. Dia ini masih ada di persimpangan jalan. Oke, ada fork in the road, seperti linglung, seperti nggak tahu dia ini mau jalan ke arah mana gitu ya. Jadi berakhirnya hubungan kamu dengan dia ini sempat membuat dia itu jadi nggak tahu dia itu mau ngapain, dia itu mau ke arah mana ya. Dia itu nggak punya semangat ya, dan hidupnya itu benar-benar dikendalikan oleh hatinya yang patah. Wow, kritis banget ya. Jadi dia ini tipikalnya orang yang susah untuk move on ya. Dan ketika hubungan kalian berakhir, dia merasa kalau hidupnya itu sudah hancur berantakan ya. Dan dia berada di situasi itu untuk waktu yang cukup lama ya, hingga akhirnya dia menyadari kalau dia ini sudah terlalu lama terbenam dalam luka dan keputusasaan yang cukup lama ya. Dia merasa lelah dan memutuskan untuk keluar ya pada akhirnya dari dunianya yang gelap. Oke.
Walau di awal-awal mungkin sulit untuk dia lakukan ya, tapi di sini dia berusaha keras untuk bisa melompat keluar ya dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Oke. Di sini ada go the distance ya. Jadi dia berusaha melakukan lompatan ya atau perubahan dalam hidupnya jauh ke depan ya. Dia merasa dia sudah terpuruk terlalu lama ya. Jadi dia memutuskan untuk melompat keluar, melompat yang sangat jauh ya, yang semampunya yang dia bisa lakukan ya, untuk bisa segera move on dari kamu dan memperbaiki hidupnya lagi. Oke. Ketika hati kita itu terluka ya, terluka yang cukup dalam dan mungkin sampai berdarah-darah ya, kita itu cuma punya dua pilihan yang bisa kita lakukan untuk luka ini ya. Satu, memberinya obat ya biar cepat sembuh, atau dua ya, membiarkannya sembuh sendiri dibantu oleh waktu dan alam ya. Dan di sini dia ini mungkin awalnya memilih pilihan yang nomor dua ya, membiarkannya sembuh sendiri dibantu waktu dan alam ya. Dia berharap waktu akan bisa membantunya untuk menyembuhkan lukanya ya, dan bisa melanjutkan hidupnya lagi seperti sedia kala ya. Tapi dalam kenyataannya ya, seiring waktu berjalan dia nggak kunjung-kunjung sembuh juga ya, malah justru semakin terpuruk ya, membuat dia itu akhirnya kembali memilih ya. Dan kali ini pilihannya adalah nomor satu ya, yaitu mengobatinya agar cepat sembuh ya. Obat yang dia pilih di sini adalah memilih untuk go the distance tadi ya, melompat keluar, memaksakan diri untuk keluar ya, supaya dia nggak berada terus dalam situasi kegelapan itu ya. Di sini ada here and now ya, dimana ini artinya saat ini dia sudah berada dalam kondisi sadar penuh ya, dimana dia itu sudah bisa melihat dengan jelas di mana posisi dia saat ini ya, posisi yang seharusnya, posisi yang realitanya itu dia berada di sini ya, here and now. Oke. Jadi dia itu bukan berada di masa lalu lagi ya, dia berada di masa sekarang, di mana masa lalu ini sudah harus berlalu ya, dan harus segera ditinggalkan karena saat ini dia harus melanjutkan hidupnya lagi menuju masa depan ya. Di sini ada future. Oke. Jadi kalau kemarin-kemarin pikirannya hanya tertuju pada kamu ya, bagaimana dia begitu ingin kembali lagi bersama kamu, kembali ke masa lalu ya, tapi tidak untuk sekarang ya. Sekarang ini dia ingin melanjutkan hidupnya lagi ya. Jadi bukan itu lagi yang dia inginkan. Fokusnya saat ini adalah bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya lagi ya, memperbaiki hidupnya lagi, dan melanjutkan hidupnya yang sempat tertunda kemarin ya. Fokusnya saat ini adalah peace, okay? Kedamaian hati ya, kedamaian yang mungkin gak pernah dia rasakan selama dia terpuruk memikirkan kamu ya. Dia mencarikan rasa damai ya, rasa damai yang dia yakini bisa membuat dia itu bahagia ya. Dia ingin memulai kehidupan yang baru ya, lembaran baru kehidupannya dengan rasa damai yang memenuhi hati dia ya. Di sini ada the Fool, okay? The Fool dan Three of Wands ya. Jadi dua kartu ini menggambarkan bagaimana dia ingin melompat ke kehidupan baru yang bisa memberikan dia kedamaian dan kebahagiaan ya. Jadi kalau bisa dibilang ya, saat ini dia ini lagi ada di proses healing ya, berusaha menerima dengan ikhlas ya apa yang menjadi bagiannya ya. Jadi apa yang menjadi takdirnya dia berusaha untuk menerimanya dengan ikhlas, sepahit apapun itu ya. Karena
dengan ikhlas itulah dia menyadari kalau ikhlas itu yang akan menyembuhkan luka hatinya, ya. Mungkin nggak bisa cepat ya, tapi pelan-pelan ya dia yakini luka yang cukup dalam itu akan bisa sembuh dengan pelan-pelan bila dia bisa dengan ikhlas menerima apa yang menjadi takdirnya, ya. Seringkali ya dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang nggak bisa kita kontrol, ya. Seperti takdir, ya. Pahit atau manis kita nggak bisa kontrol semua itu, ya. Yang bisa kita kontrol adalah bagian kita, ya. Dan bagian yang nggak bisa kita kontrol itu adalah bagian yang maha kuasa, ya. Dan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol itu pasti ada hikmah, ya, di balik semua itu, ya. Dan pastinya itu adalah sesuatu yang bisa membawa kebaikan buat hidup kita, ya. Dan segala sesuatu yang berakibat akan baik buat kehidupan kita itu biasanya akan pahit rasanya, ya. Seperti kita meminum obat, ya. Obat itu pasti kebanyakan pahit, ya. Tapi dampak yang akan ditimbulkannya nanti adalah kesembuhan, ya, menyembuhkan hati yang luka, ya. Jadi seberat apapun, sedalam apapun luka yang kamu rasakan, telanlah pil-pil pahit yang diberikan Tuhan kepada kamu, ya. Karena dengan itu kamu bisa sembuh lagi, ya, dan bisa menjalani kehidupan kamu dengan normal lagi, ya. Dan pastinya akan jauh lebih baik, ya, dari masa-masa sebelumnya. Oke? Kalau kamu bertanya apa dia ini masih punya perasaan yang sama dengan kamu, jawabannya sangat pasti tentu saja, ya. Tapi bukan seperti dulu, ya, bagaimana dia ini begitu ingin kembali lagi sama kamu, ya. Begitu ingin memiliki hati kamu sepenuhnya, ya. Kalau untuk saat ini dia menyadari kalau cinta itu tidak harus memiliki, ya. Dia menyadari kalau kamu itu tidak diperuntukkan buatnya, ya. Ada seseorang yang lain di luar sana, ya, yang Tuhan sudah persiapkan buat dirinya, ya. Dan dia sangat yakin itu, oke. Jadi untuk saat ini dia berusaha ikhlas untuk menerima kenyataan ini, ya, dan memilih kata-kata itu sebagai pil pahit yang harus dia cerna, ya, dan ditelannya dengan ikhlas untuk kebaikannya ke depannya. Oke, Gemini, ya. Seperti inilah, ya, rasa yang dia rasakan pasca berpisah dari kamu, ya. Kehidupannya tidak baik-baik aja, ya. Tapi untuk saat ini dia lagi berusaha keras, ya, dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, ya. Dia melakukan lompatan besar yang mungkin selama ini dia pikir dia nggak bisa melakukan itu, ya. Tapi dengan keyakinannya, dengan tekadnya yang kuat, dia sanggup melakukan lompatan yang besar, ya, melakukan perubahan yang besar dalam hidupnya. Oke, jadi saat ini dia lagi berusaha untuk menyembuhkan luka hatinya, ya, dan berusaha menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi dalam hidupnya saat ini, ya. Mudah-mudahan dia ini bisa segera melewati masa-masa healingnya dia ini, ya, dan bisa mendapatkan kebahagiaannya kembali, ya, seperti dulu lagi, ya. Kalau kamu masih punya rasa cinta kepada seseorang ini, ya, sekecil apapun, mungkin kamu bisa bantu doa untuk dia, ya. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu dengan dia ini, ya, hilangkanlah rasa yang negatif, ya, mungkin rasa benci, rasa kesal, marah, ya. Hilangkanlah semua itu, ya. Sama seperti dia, kamu pun berada sudah di fase saat ini, ya, here and now, ya. Jadi kamu pun harus bisa belajar ikhlas menerima apa yang pernah terjadi di masa lalu, ya, supaya hidup kamu itu bisa berlanjut lagi, ya, dan dengan fase yang baru yang penuh dengan kebahagiaan. Oke, Gemini, ya. Inilah dia tanpa kamu, ya. Dan saya berharap kamu pun tanpa dia bisa melakukan hal yang sama, ya, melakukan lompatan yang besar
untuk kebahagiaan kalian ke depannya. Oke? Mudah-mudahan readingan ini resonate ya buat kalian, bisa menginspirasi dan memotivasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.